Muhammad ini bukanlah nama asli, melainkan suatu gelar. Ya, jadi Muhammad ini adalah gelar, teman-teman, bukan nama asli. Makanya kalau Anda sebagai orang muslim yang sangat teliti, Anda tahu kadang-kadang Muhammad itu dipanggil Abul Qasim, bapaknya si Qasim, ya, dan itu diakui ya oleh Ibn Katsir bahwa Muhammad itu memakai puisi Umayyah dan puisinya itu di-upgrade. Tetapi yang lebih menarik ternyata teman-teman, ketika kita membaca biografi daripada Muhammad dan Umayyah bin Abi Salt mempunyai beberapa kesamaan, sehingga kemungkinan nabi yang mereka sebutkan ini bukan satu orang. Ya, bahkan kalau kita merujuk kepada arkeologi dan bukti-bukti yang kita temukan, ada 3 sebenarnya dirujuk dengan nama Muhammad. Dan ternyata pada zaman Muhammad bukan hanya satu orang yang mengaku sebagai nabi. Jadi Umayyah bin Abi Salt ini juga disebut Abul Qasim ternyata, teman-teman. Ya, dia juga disebut Abul Qasim, bapaknya Qasim. Namanya sama nih dengan Muhammad, Abul Qasim. Yang kedua, Umayyah bin Abi Salt juga mengalami pengalaman yang sama, yaitu dadanya pernah dibelah kemudian dibersihkan ya oleh makhluk, ya kita nggak tahu ya, sesosok makhluk ilahi lah ya. Ini ada di dalam biografi ya daripada Umayyah bin Abi Salt. Begitu juga dengan Muhammad, ternyata Muhammad ini juga mengalami pengalaman yang sama, yaitu dadanya pernah dibelah, teman-teman, dan dicuci, dibersihkan. Ya, jadi kalau kita melihat ya, kemungkinan muslim itu merujuk kepada seorang nabi yang bernama Umayyah bin Abi Salt. Ya, tetapi mereka memberinya gelar Muhammad. Mathaluhu kamathalil kalb, maka perumpamaan mereka, kata Allah, seperti perumpamaannya anjing. In tahmil alaihi yalhath, kalau engkau tolak dia maka dia akan menjulurkan lidahnya. Au tatrukhu, atau engkau biarkan dia, maka pun yalhath, dia tetap menjulurkan lidahnya. Ungkapan anjing yang tidak pernah puas dengan apa yang telah diberikan oleh tuannya. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina, mereka itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasas, ceritakanlah Muhammad cerita-cerita ini, berita ini, la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berpikir, sadar, lalu kembali kepada kesalahannya. 2 ayat ini menjadi renungan bagi kita bersama tentang betapa mahalnya hidayah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Tidak ada satupun yang menjamin bahwa hidayah itu akan tetap. Tidak ada satupun yang harus merasa aman. Tapi boleh jadi karena situasi dan kondisi, karena dinamika dalam kehidupan, gelombang di dalam hidup seringkali kadang-kadang menghempaskan, sehingga ada sebagian hamba yang lebih memilih meninggalkan kemuliaan, memilih kehinaan, meninggalkan hidayah dan petunjuk, lalu kemudian memilih dengan kesesatan. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya sayati fitanun kaqita'il laili mudlima, nanti akan datang satu ujian, datangnya seperti gelap gulitanya malam. Begitu pekat, begitu gelap, sulit kita untuk membedakan. Karena begitu pekatnya, sehingga begitu gelapnya, asbaha mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi masih beriman, petang dah kafir. Petang masih beriman, pagi dah berubah hidayahnya. Karena apa? Tarikan dan ujian begitu luar biasa. Dan ternyata di zaman Nabi ada namanya Umayyah bin Abi Salt namanya. Silakan nanti dicari, dilihat di dalam buku-buku sirah ya. Umayyah bin Abi Salt ini, dia diberikan oleh Allah kemuliaan, pengetahuan tentang kitab-kitab terdahulu. Dia paham kitab Taurat,
dia paham kitab Injil, tapi pemahamannya padahal dia tahu betul, orang yang paling tahu. Sebab orang-orang ahlul kitab itu disebut oleh Allah alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu mengetahui ciri-ciri dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti halnya mereka mengetahui dan kenal dengan anaknya sendiri. Siapa orang tua yang enggak kenal ciri-ciri anaknya? Begitulah Allah gambarkan ahlul kitab di zaman Nabi tahu tentang kebenaran Nabi. Mereka tahu kebenaran Nabi, tapi seperti Umayyah bin Abi Salat ini, hadirin, pengetahuannya, ilmunya, pemahamannya tentang kitab-kitab terdahulu ternyata tidak pun meluluhkan hati, membuka jiwanya untuk mendapatkan hidayah, tapi termasuk di antara garda terdepan membenci Nabi, memusuhi Nabi, menghancurkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah namanya hidayah. Hidayah itu amat sangat mahal. Oleh karenanya berkumpullah selalu dengan orang-orang yang mendapatkan hidayah, karena insya Allah akan lebih mudah untuk kita menjaga istiqomah, tahu, faham tentang petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian melepaskan mereka. Karena apa? Allah tunjukkan sebabnya di dalam 176 tadi, walakinnahu akhlada ilal ard. Ternyata tarikan kesenangan dunia. Maka yakin seyakin-yakinnya model-model orang seperti ini adalah karena faktor dunia yang hendak dia cari. Kesenangan hidup yang ingin dia dapatkan dengan menjual, memutarbalikkan fakta. Tidak bisa dipungkiri, Allah Maha mengetahui. Banyak orang yang sesat karena syubhat-syubhat pemikiran akibat dangkalnya ilmu pengetahuan, lalu dia berbicara dengan kedangkalan ilmunya itu untuk menyesatkan kepada orang. Maka Allah ajarkan kepada kita ayat 8-nya doa agar kita ini selamat dari kesesatan itu. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah engkau palingkan hatiku ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Karena ini yang sangat mahal. Tanggung jawab kita, perjuangan kita ini membawanya sampai meninggal. Itulah yang disebut husnul khatimah. Kalau kita ini dekat-dekat dengan orang yang banyak kena syubhatnya tadi, rancu dalam berpikirnya, akhirnya bengkok juga itu akal pikiran kita, bengkok juga hati kita, akhirnya bengkok juga perbuatan dan perilaku kita. Kita sangka baik, ternyata buruk. Maka Allah ingatkan orang-orang model ini seperti akhir surat Al-Kahfi, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah aku beritakan kepadamu tentang orang yang paling rugi di dunia ini? Siapa mereka itu? Orang yang tersesat tapi menganggap betul. Orang yang tersesat tapi menganggap dia dapat hidayah. Masya Allah, begitu jauhnya kesesatan sehingga dia merasa betul padahal salah. Ukurannya bukan perasaan, tapi ukuran benar atau tidaknya adalah timbangan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga petunjuk Rasulnya. Orang yang terlepas dari kesesatan ini, warasikhuna fil ilm, andai kata dalam ilmunya, tidak akan dia mengatakan itu. Tapi Allah tidak tunjukkan ketololan orang ini, kebodohan orang ini. Subhanallah. Maka kunci yang kedua, hadirin, yang pertama tadi hati-hati dengan dunia, karena ternyata ini sangat menipu daya. Yang kedua adalah kita mesti kaum muslimin betul-betul memahami agama dengan benar. Ketika belajar jangan separuh-separuh. Ya. Ketika kita mengkaji agama itu mesti dari sumbernya. Jangan asal dari sana, dari sini, dari situ dan seterusnya. Pastikan betul nak ini, benar nak dalilnya ini. Kalau kita belajar agama mesti ngaji memang. Kita harus belajar secara sistematis, ngaji. Subhanallah. Maka ini namanya syubhat. Allah ingatkan di dalam surat Ali Imran ayat 7 ayat 8. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan kepada kalian Alkitab
di antara ayat-ayat Alkitab itu ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas, yang tegas. Jadi, dan juga ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka Allah ingatkan, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabah. Adapun orang-orang yang ada kecenderungan sesat, ada penyimpangan dalam hatinya, ada zayghun, kesesatan di dalam jiwanya, maka mereka mengikuti syubhat-syubhat itu. Maka banyak orang sesat karena apa? Karena syubhat. Syubhat itu kenapa? Karena dangkalnya ilmu. Ilmunya dangkal. Makanya setelah ayat itu Allah puji, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Adapun orang yang dalam ilmunya, insya Allah orang kalau belajar agamanya itu nggak separuh-separuh, nggak setengah-setengah, dia nggak akan menggal-menggal ayat seperti itu. Ayat dipenggal-penggal menyesatkan orang. Tambah lagi, masya Allah, Bismillah diganti Bismi siapa itu? Alhamdulillah siapa itu? Yang disebutkan oleh dia dalam YouTube yang terkenal. Kenapa begitu beraninya? Kenapa begitu pongaknya dan sombongnya, hadirin? Ini karena ada syubhat yang semakin menunjukkan bodohnya orang ini. Bodohnya orang ini. Karena apa? Dia memang hatinya ada kesesatan, dan kesesatan itu diikuti oleh dia.